Kewafatan Nabi Isa alaihissalam menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Nabi Isa alaihissalam merupakan sosok suci yang menjadi kontroversi tiga agama besar. Agama besar tersebut adalah agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Menurut agama Yahudi, Nabi Isa alaihissalam adalah sosok seorang Al-Masih palsu. Dalam anggapan mereka, sosok suci tersebut wafat di atas kayu salib dan dianggap sebagai kutukan bagi pendosa. Agama Kristen memiliki pandangan lain dalam sosok Nabi Isa alaihissalam. Di atas kayu salib, Nabi Isa alaihissalam yang biasa mereka sebut dengan nama Yesus, wafat di atas kayu salib sebagai penebus dosa dan bangkit kembali setelah 3 hari, lalu naik ke langit sebagai anak Tuhan. Agama Islam memiliki 2 pendapat yang berbeda. Pendapat pertama menyatakan Nabi Isa alaihissalam hidup di langit. Sedangkan pendapat kedua menyatakan Nabi Isa alaihissalam sudah wafat selayaknya manusia. Pendapat yang pertama menyatakan Nabi Isa alaihissalam sama sekali tidak mengalami proses penyaliban dikarenakan diangkat ke langit. Dalam prosesnya, Nabi Isa alaihissalam digantikan oleh Yudas yang wajahnya diserupakan seperti Nabi Isa alaihissalam. Pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang lebih tepat di antara pendapat lainnya. Pendapat yang kedua adalah di mana Nabi Isa alaihissalam, sosok suci Nabiullah yang pada saat proses penyaliban beliau pingsan dan diserupakan seperti keadaan mati. Selanjutnya, beliau diobati kemudian hijrah, melanjutkan tugas beliau alaihissalam untuk mengumpulkan domba-domba Bani Israel yang hilang, yaitu 12 suku Bani Israel. Pada akhirnya, beliau wafat di Kashmir, India. Menurut Hazrat Masih Maud alaihissalam, maju dan hidupnya agama Islam banyak bergantung kepada kewafatan Nabi Isa alaihissalam. Mari kita simak penjelasannya menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Dalil pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in syahid. Dan aku menjadi penjaga atas mereka selama aku berada di antara mereka. Akan tetapi setelah engkau mewafatkan aku, maka engkaulah yang menjadi pengawas mereka dan engkaulah saksi atas segala sesuatu. Nabi Isa alaihissalam menjawab kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa beliau senantiasa berusaha agar para pengikutnya jangan sampai menyembah Tuhan selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya dengan jelas beliau bersabda, tetapi setelah engkau mewafatkan aku tidak tahu apa-apa yang mereka kerjakan. Tawafa seperti pada Quran surat Ali Imran ayat 195, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tawaffana ma'al abror. Dan wafatkanlah kami dalam golongan orang-orang yang soleh. Masih Maud alaihissalam menjelaskan, apabila kata tawafa digunakan dalam kalimat yang fa'il atau subjeknya Allah subhanahu wa ta'ala dan maf'ulnya atau objeknya makhluk yang berjiwa, maka kata tawafa artinya selalu mewafatkan atau kewafatan. Hamamatul Bushra dalam Ruhani Khazain Jilid 7 Surai Islam International Publication Limited 2019 halaman 270. Dalil kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan engkau secara biasa dan akan meninggikan derajat engkau di sisiku dan akan mensucikan engkau dari tuduhan orang-orang yang ingkar dan akan menjadikan orang-orang yang mengikut engkau di atas orang-orang yang ingkar hingga hari kiamat." Fi qawlihi inni mutawaffika yaqulu inni mutawaffika. Tentang firman Allah Ta'ala inni mutawaffika, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, inni mumituka, sesungguhnya aku akan mematikan engkau. Ad-Durrul Mansur fi Tafsiril Mansur Jalaluddin Asyuti Darul Fikr
1983 jilid 2 halaman 224. Di sini jelas bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengartikan kata mutawafika sebagai mumituka, yakni akan mewafatkan engkau. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Tabari, Jami'ul Bayan At-Tanwil ay Al-Quran, jilid 6 Kairo, Hijr 2001 Masehi, 1421 Hijriah, halaman 450. Warofi'uka, kata rofa di sini sejalan dengan pengertian idza tawaddu'al abdu rafa'ahu Allahu ila sama'is sabi'ah. Apabila seorang abdi atau hamba merendahkan hatinya, maka Allah meninggikan derajatnya hingga langit yang ketujuh. Kanzul Umal Alauddin Al-Hindi, Muassatur Risalah Beirut 1989, jilid 3 halaman 110. Hadis nomor 5820. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Kharati dalam Makarimul Akhlaknya.